Oke guys, selamat sore, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, ketemu lagi dengan saya di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan membahas mengenai 12 atau terkait perihal 12 zodiak, mulai dari keuangannya, bahkan pekerjaan dan hubungan asmaranya gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang akan saya berikan, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi terkait 12 zodiak itu. Nah, di sore hari ini guys, saya akan memberikan satu informasi terkait atau mengambil satu tema, di mana tema ini apakah batin si dia berbicara perihal apa terhadap kamu, dan batin seseorang yang sedang menunggu kamu atau menantikan kamu, sebenarnya dia berbicara apa terhadap kamu gitu. Nah, sebelum saya menerangkan terkait apa yang saya bicarakan tadi, saya hanya sekedar memberikan informasi apa yang keluar di dalam kartu ini itu hanya semata-mata hiburan saja. Nah, terkadang bisa resonate, terkadang tidak resonate, tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya gitu. Kita mulai saja terkait apa yang akan terjadi gitu. Apakah batin dia ingin melihat kamu bangkit dari keterpurukan kamu, atau sebaliknya? Dan apakah batin seseorang yang sedang menunggu kamu berkata bahwasannya kamu harus bahagia terhadap dia, atau sebaliknya gitu. Oke guys, kita mulai saja. Saya akan mengambil beberapa kartu untuk menggambarkan terkait perihal yang saya bicarakan tadi gitu. Nah, di sini saya sudah mengambil 6 kartu untuk menggambarkan bagaimana perasaan atau batin dia terhadap kamu gitu. Setelah dia meninggalkan kamu, setelah dia menyakitin kamu, atau batin seseorang yang sedang menunggu kamu, apakah batinnya berbicara, saya adalah orang yang layak memberikan kamu kebahagiaan gitu. Mulai saja terhadap 6 kartu ini. Nah, Nah, guys, di dalam 6 kartu ini, di sini ada 6 kartu gitu, guys. Apakah batin dia berbicara terhadap kamu seperti apa? Kita lihat saja. Nah, kartu pertama. Sebenarnya batin dia dan perasaannya berkata terhadap kamu. Kamu harus bisa bangkit dalam kondisi kamu gitu. Memang kondisi kamu di sini dengan kepergian dia,
dengan rasa pengkhianatan yang dia berikan terhadap kamu. Kamu di sini kondisinya memang sedang terpuruk, mulai dari segi pekerjaan kamu, dari segi keuangan kamu, bahkan dari segi perasaan kamu. Yang pastinya dari segi perasaan kamu di sini, kamu merasa sangat sakit mendalam gitu. Dimana batin dia berbicara, kamu harus bisa bangkit. Kamu jangan ketergantungan terhadap dia. Kamu jangan dominan terhadap dia ketika dia meninggalkan kamu gitu. Karena ketika kamu harus dominan terhadap dia, ataupun kamu harus terlalu memikirkan kepergian dia karena dia mengkhianatin kamu, kamu seakan-akan tidak rela dengan kepergian dia, dan kamu ingin membalaskan rasa sakit hati kamu terhadap dia karena dia memiliki selingkuhan. Sebenarnya batin dia berbicara lain gitu. Walaupun memang dia melakukan pengkhianatan terhadap kamu, batin dia itu berbicara kamu harus bisa bangkit. Tujuan kamu harus bisa bangkit. Itu karena posisinya memang lagi-lagi karena keuangan gitu. Memang karena lagi-lagi keuangan. Dia ingin melihat kamu itu memang dari segi perasaan kamu hancur. Tapi dia ingin melihat kondisi keuangan kamu itu harus bisa bangkit, harus bisa stabil gitu. Karena apa? Karena ketika kamu bangkit dalam kondisi keuangan, apa yang kamu lakukan akan sesuai dengan apa keinginan kamu, sesuai dengan pemikiran kamu, sesuai dengan ekspektasimu gitu. Sebenarnya batin dia berbicara terhadap kamu, jangan tergantung kepada saya gitu. Karena ketika kamu bangkit dari keterpurukan atau rasa sakit hati yang telah diberikan si dia terhadap kamu, kamu akan merasakan sebuah kebangkitan di dalam keuangan kamu, di mana keuangan kamu itu akan memberikan kamu kesempurnaan hidup gitu. Mulai dari aspek pekerjaan kamu pun bagus, dan kamu akan mendapatkan sebuah job-job besar di mana akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, koin. Nih. Akan tetapi itu batin yang telah meninggalkan kamu. Nah, apakah ada seseorang batin yang berbicara terhadap kamu yang sedang menjalin komunikasi terhadap kamu? Iya. Ada seseorang yang sedang menjalin komunikasi terhadap kamu. Batinnya berbicara, kamu harus bisa melupakan orang lama kamu. Karena ketika kamu melupakan orang lama kamu, batin dia berbicara seakan-akan saya adalah orang yang layak akan memberikan kamu kebahagiaan. Ketika hubungan itu terjalin, mulai perbaikan di dalam hidup kamu, dan dia memberikan rasa kebahagiaan terhadap kamu gitu. Memang di masa lalu kamu butuh pengorbanan untuk mempertahankan hubungan kamu terhadap orang di masa lalu kamu gitu. Di masa lalu kamu sangat-sangat penuh dengan rasa pengorbanan, di mana pengorbanan kamu itu harus memperjuangkan status kamu, apakah harus mempertahankan hubungan kamu atau tidak gitu. Kamu di masa lalu sangat banyak melakukan pengorbanan, bisa dibilang dari segi perasaan, dari segi keuangan. Kamu sudah memberikan apa yang kamu lakukan dan apa yang dia terima gitu. Tetapi balasannya berkata lain gitu. Makanya untuk sekarang batin dia dan batin seseorang yang menunggu kamu atau menjalin hubungan terhadap kamu, dia ingin kamu itu memulai sesuatu hal yang baru, agar hal yang baru ini bisa memperbaiki kondisi kamu. Apakah kamu sedang menjalin asmara terhadap orang kamu ditinggalkan, atau bagi kamu yang sudah berumah tangga, mungkin keadaan kamu sekarang lagi sendiri, kamu harus bisa bangkit dari keterpurukan yang kamu rasakan sebelum-sebelumnya.
batin seseorang yang meninggalkan kamu berbicara, kamu harus bisa bangkit. Batin seseorang yang sedang menunggu kamu atau menantikan kamu atau menjalin komunikasi terhadap kamu, dia pun berbicara batinnya. Kamu harus bisa bangkit dari rasa pengorbanan yang kamu lakukan di masa lalu, supaya tindakan dan perbuatan kamu ke depannya, kamu akan memulai hal yang baru, di mana hal baru ini membuat kehidupan kamu lebih sempurna. Kesempurnaan ini akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, koin. Ada 9 koin. Bisa saja 9 koin ini meliputi aspek kehidupan kamu. Bagi kamu yang sedang berumah tangga, ketika kamu melakukan perbaikan di dalam kehidupan kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, kartu selanjutnya, ketika kamu ingin melakukan perbaikan di dalam kehidupan kamu, apakah batin seseorang yang menunggu kamu akan memberikan kamu suatu pertolongan, atau batin seseorang yang telah meninggalkan kamu akan memberikan dia berbicara, akan memberikan bantuan? Kartunya memang iya, kedua batin ini berbicara dalam ketulusannya. Sebenarnya dia tidak rela. Sebenarnya dia ingin membantu kamu. Sebenarnya dia menginginkan kamu itu mengalami suatu pertolongan. Bisa saja pertolongan ini dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu atau di dalam dunia pekerjaan. Kedua batin orang ini berbicara, kamu itu semoga menghasilkan pundi-pundi rupiah di dalam pekerjaan kamu. Ada kartu angel, yang dimana kartu ini merupakan kartu zodiak Sagittarius gitu. Ada kartu angel, ada kartu kesempurnaan, ada kartu koin gitu. Memang di masa lalu perbuatan itu menyakiti perasaan kamu, menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, tetapi perasaan dia berkata lain. Dia ingin kamu bangkit, dia ingin kamu memulai kehidupan yang baru, agar kamu tidak berada di dalam satu circle, di mana circle itu kamu harus dominan memikirkannya, karena kamu harus memiliki suatu tanggung jawab yang besar terhadap hidupmu. Ketika kamu bangkit, akan membuahkan pundi-pundi rupiah. Mungkin dengan kamu memulai kehidupan yang baru, pekerjaan kamu baik gitu. Nah, kartu berikut ini, kartu terakhir, sebenarnya batin orang yang telah meninggalkan kamu, dia merasakan suatu batin atau ruang, di mana ruang ini dia berpikiran terhadap kamu, dia berpikiran terhadap kondisi kamu gitu. Pikiran terhadap kondisi kamu layak untuk bahagia. Tetapi ketika dia memberikan pemikiran bahwasannya kamu harus bahagia, kondisi dia dalam satu titik, di mana titik ini membuat pemikiran dia buntu gitu. Apakah harus menolong kamu atau harus menghadapi orang yang berada di samping dia sekarang? Posisinya dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat terhadap kamu. Setelah meninggalkan kamu, dia ada merasakan kebuntuan, dia seakan-akan terikat gitu. Pemikiran dia terhadap orang baru dia, perasaan dia ataupun batin dia masih ada ikatan terhadap kamu. Nah, ada dua kesimpulan yang ingin saya tarik di sini. Yang pertama, sebenarnya batin orang lama kamu terhadap kamu itu, dia berbicara kamu itu harus bisa bangkit, di mana rasa kebangkitan itu akan memberikan kamu pundi-pundi rupiah yang sangat sempurna gitu. Baik orang baru yang akan datang terhadap kamu atau orang yang
sedang menjalin komunikasi, batin dia pun berbicara, kamu harus bisa memulai suatu kehidupan yang baru. Apakah kehidupan baru ini harus dijalani terhadap dia, atau memang kamu masih harus melakukan kehidupan yang sendiri gitu. Kesimpulan kedua, kamu tidak boleh berpikiran di dalam satu ruang, di mana ruang ini kamu menyimpan rasa-rasa sakit hati terhadap orang masa lalu kamu. Karena ketika kamu menyimpan rasa sakit hati terhadap perbuatan dari orang masa lalu kamu akan merasa di mana pemikiran kamu itu akan kacau gitu. Kamu harus bisa bangkit. Itu dia. Oke, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.